Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Indah. Gimana kabarnya Bu Us pada siang hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Alhamdulillah. Begini Bu Us, seminggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwasanya saya akan melakukan supervisi akademik terkait tugas saya mengikuti guru pemula. Dan alhamdulillah Bu Us menyetujui. Nah, supervisi akademik di sini Bu Us merupakan serangkaian kegiatan pengembangan kemampuan untuk mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, pada tahapan supervisi akademik ini ada 3 Bu Us. Yang pertama ada pra observasi, yang kedua ada observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pada siang hari ini kita berbincang-bincang santai di sini Bu Us. Jadi kita saling sharing, saling bertukar pendapat tentang kegiatan observasi yang akan Bu Us lakukan besok. Nah, kira-kira ini Bu Us, harapan Bu Us sendiri setelah kita berbincang-bincang santai seperti ini apa nih? Baik Bunda, harapan saya untuk kegiatan besok ini tentunya saya mengharapkan agar anak didik saya itu bisa paham tentang materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya, semoga observasi besok itu bisa berjalan dengan lancar, dan yang lebih penting lagi, murid-murid itu lebih memahami dan lebih mengerti dengan materi yang ada. Ya, baik, terima kasih Bu Us. Nah, terima kasih Bu Us. Semoga harapan Bu Us nantinya akan tercapai pada saat melakukan observasi pembelajaran di kelas. Nah, kalau boleh tahu ini Bu Us, untuk kegiatan observasi besok materi apa yang akan disampaikan? Untuk materi besok saya akan menyampaikan materi terakhir ini Bu ya di semester 2. Ada di tema 9 yaitu tentang menjelajah angkasa luar. Kebetulan untuk besok itu saya akan menyampaikan subtema 1 tentang keteraturan yang menakjubkan. Baik, tentang keteraturan yang menakjubkan. Nah, terkait materi yang Ibu sampaikan tadi, tentunya ada tujuan pembelajaran yang harus Ibu capai untuk peserta didik. Kira-kira apa nih Bu tujuan pembelajarannya? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yang untuk kegiatan besok itu, yang pertama adalah dengan berliterasi itu harapan saya anak dapat mengenal dan menjelaskan tentang sistem tata surya. Kemudian untuk tujuan yang kedua adalah anak bisa menjelaskan tentang tokoh utama yang ada dalam cerita fiksi. Itu tidak ada 2 tujuan yang ingin saya capai. Ya, baik, jadi tujuan yang pertama dengan berliterasi siswa dapat mengenal dan menjelaskan tentang sistem tata surya gitu ya. Ya. Dan yang kedua menjelaskan tokoh utama yang ada di dalam cerita fiksi. Nah, ya baik, terima kasih Bu Us, luar biasa sekali. Nah, dalam tujuan pembelajaran ini, tujuan pembelajarannya yang tadi sampaikan ya, tentunya ada area yang ingin Bu Us kembangkan. Area pengembangan yang seperti apa? Pengembangan ya. Baik Bu Indah, untuk kegiatan besok itu ada area pengembangan yang ingin saya capai ya, tentunya dengan berliterasi besok itu semua murid-murid saya itu memiliki kemampuan yang baik untuk membaca. Jadi meningkatkan kemampuan baca anak, kemudian anak itu juga mampu bukan hanya sekedar baca, tapi anak itu bisa menjelaskan isi daripada bacaan itu. Kemudian selain itu mereka juga mampu untuk mencatat informasi-informasi yang mereka temukan di dalam bacaan. Selanjutnya untuk yang kedua, area pengembangan yang kedua,
Dengan berliterasi ini saya juga mengharapkan siswa saya mampu atau bisa untuk menyebutkan tokoh utama yang ada di dalam bacaan, terutama di dalam cerita fiksi. Ya, baik. Jadi bisa saya tangkap di sini area pengembangan dengan yang pertama dengan berliterasi dulu ya Bu ya. Dan berliterasi siswa dapat mampu memahami materi tentang tata surya, dan yang kedua ya, dan yang kedua juga berliterasi di mana siswa bisa apa itu Bu, menyebutkan tokoh utama yang ada dalam bacaan. Iya. Pertanyaan yang ketiga ini Bu Us, setelah Bu Us area pengembangan yang dikembangkan untuk siswa, yang ketiga tentunya ada strategi yang Ibu siapkan di situ. Strategi pembelajaran yang Ibu siapkan itu seperti apa? Baik, Linda. Demi berhasilnya pengajaran besok tentunya ada strategi. Ini ada beberapa strategi. Yang pertama, ya tentunya dari diri kita sendiri. Kalau kita ngecek, saya harus mempersiapkan RPP. Selanjutnya yang kedua, saya menyiapkan media pembelajaran. Di antaranya ya yang sudah pasti buku untuk paket siswa. Kemudian ini juga agar pembelajaran itu lebih menarik, supaya anak-anak itu lebih lebih antusias, supaya ilmu yang mereka dapat itu lebih mengenal, lebih gampang untuk diingat. Ini besok anak-anak saya ajak untuk menyaksikan sebuah video pembelajaran tentang tata surya, tentang keteraturan yang menakjubkan. Karena di tata surya itu kan memang ada suatu keteraturan di situ. Jadi anak-anak lebih paham apa yang dimaksud keteraturan yang menakjubkan. Kemudian selain video, saya juga menyediakan kartu permainan. Nah, kartu itu berupa isinya gambar-gambar, tapi hanya gambar, tidak menyebutkan ini planet apa, ini planet apa, hanya beberapa gambar. Itu yang saya persiapkan untuk media. Kemudian yang langkah ketiganya itu saya mempersiapkan LKPD. Di dalam LKPD ini nanti harapan saya anak itu untuk berkelompok, berdiskusi dengan kelompoknya, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam LKPD sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya anak ini juga bisa mempresentasikan di depan kelas. Kemudian barangkali ini juga nanti ada bermain peran. Bermain perannya dengan kartu itu tadi, kartu permainan itu saya tunjukkan, saya tempel di papan, kemudian saya menunjuk ini gambar apa. Anak harus tahu, misalnya ini planet apa, harus tanggap ya. Ketika mereka menjawab Mars, harus tahu juga apa ciri-ciri dari planet Mars. Kemudian di dalam urutannya, di dalam tata surya Mars ini ada di urutan keberapa. Kemudian nanti di kelompoknya ini kan juga yang permainan ini ya, kartu permainan ini nanti kelompoknya itu juga saya suruh maju, saya suruh bermain peran sesuai dengan yang ada di tata surya. Jadi kalau pusatnya ada di mana, planet nomor 1 di mana, sampai yang posisinya harus sesuai dengan urutan. Jadi harapan saya dengan seperti itu anak-anak itu lebih mengenal, lebih mudah mengingat. Kalau main video saya harus jajar dengan makanan. Itu Linda. Ya, baik, terima kasih nih Bu setelah sampai menyampaikan semuanya. Jadi di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran besok yang Bu sampaikan, yang akan Bu ajarkan besok, sepertinya menarik gitu Bu ya. Jadi Bu sudah menyiapkan video, sudah menyiapkan kartu permainan, juga sudah Bu ya, bermain peran sesuai dengan materi yang tata surya yang tadi Bu sampaikan ya. Baik, begitu
Itu aja Bu Us, perbincangan praobservasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk proses observasi, kegiatan observasi besok bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan saya dan Bu Us. Itu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa Amin. Terima kasih Bu Us. Saya mohon pamit dulu Bu Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pembelajaran hari ini dimulai, kita membaca dulu. Ya. Coba bisa dipimpin ya. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah hari ini kamu merasa bahagia? Ya, apa enggak? Ya. Ya. Sampai enggak? Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. salam, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih Nida. Terima kasih anak-anak ibu sekalian. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ya, ibu mohon tadi sudah ibu bagikan buku yang ada di pojok baca kanan, ya. Ibu ingin berliterasi, tolong bukunya dibaca. Saya kasih waktu 5 menit untuk membaca buku yang sudah ibu bagikan. Sudah anak ya? Coba siapa yang betul-betul membaca pasti kalau pustanya tahu, ya. Untuk pinjamnya, kira-kira apa ya yang kita bisa ambil dari cerita yang dibaca Ninja? Berarti apa? Bekerja keras, ya. Jadi manfaat kita membaca seperti itu, kita ambil apanya? Suri toladannya, ya, contohnya. Jadi anak-anak harus bagaimana? Harus suka apa kalian semuanya? Suka bekerja keras, jangan putus asa. Ada PR sulit sedikit, udah malah. Nanti tunggu contekan, boleh ya. Harus tanya ke guru, ke teman, tapi tanya apanya? Caranya. Terus apa untuk pembelajaran pagi ini? Tolong siapkan bukunya. Buku tema berapa? Tema 9. Diambil bukunya. Angka saluar itu gimana? Di dalam mana? Di dalam angka surya. Apakah di atas sana itu masuk angkasa luar? Iya. Ya. Ini menjelajah angkasa luar. Hari ini anak-anak nanti akan ibu ajak untuk menjelajah angkasa luar. Tetapi menjelajahnya tidak usah kita pergi ke angkasa luar, ya. Cukup lihat di mana? Di video. Ya. Untuk pembelajaran hari ini di tema 1, subtema 1. Apa judulnya subtema 1? Keteraturan yang menakutkan. Ya. Nah, di
ingin Ibu capai ya? Apa ya yang ingin dicapai? Yang pertama, setelah Ibu mengajarkan ini diharapkan anak-anak tahu tentang apa? Tujuannya di pembelajaran satu ya, di tema berapa tadi? Tema 9. Tujuannya kira-kira apa ya kalau melihat judulnya angkasa luar, menjelajah angkasa luar? Tujuannya supaya kalian itu mengenal, mengetahui tentang luar angkasa atau angkasa luar ya. Nah, mengetahui dan bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan tentang luar angkasa atau angkasa luar ya. Selanjutnya, setelah Ibu nanti menjelaskan tentang tata surya, yang berikutnya harapan Ibu adalah kalian mengerti akan cerita fiksi. Sudah pernah belum di pelajaran selanjutnya? Di pelajaran sebelumnya? Siapa yang ingat fiksi? Ayo ada apa ya cerita fiksi ya? Cerita hayalan, betul? Betul Samira? Oh, Samira lupaan. Siapa yang bisa memperkuat jawabannya? Apakah betul cerita fiksi itu cerita hayalan? Ya. Jadi yang kedua adalah kita nanti diharapkan bisa mencari tokoh utama dalam cerita fiksi. Ya, cerita fiksi itu cerita hayalan, betul tadi ya, Dino, Fardan. Mungkin yang lain juga ada yang tahu tapi malu, ya. Terus mencari tokoh utama. Apa ya tokoh utama ya? Yang sering muncul di cerita. Apalagi tokoh yang diamankan di dalam cerita itu diutamakan. Nah, tokoh yang diutamakan, tokoh yang selalu dibicarakan. Ya, jadi itu dua tujuannya ya. Coba sekarang dibuka bukunya halaman 1, kalian lihat. Kalian baca sekilas. Di pertama gambar, di awal ada 2 gambar yang berbeda, apa yang sama? Beda. Nah, apa ya yang belum jawab ya? Bunga. Ada 2 gambar. Ya. Yang satu itu gambar apa? Malam. Fikri, yang berikutnya gambar apa? Pagi. Siang. Kenapa kok siang? Ada matahari. Jadi berbeda. Apakah di dalam gambar siang malam itu ada benda-benda langit? Coba sisi. Perhatikan yang malam. Kira-kira di yang malam itu bisa kamu temukan benda langit apa? Bintang. Apa lagi? Bulan. Yang siang hari? Bukan? Mata. Kata surya juga. Ada yang jawab 7. Sangat luar. 9. Mana yang betul ya? Ayo supaya lebih jelas lagi, Ibu ada video tentang kata. Mari kita lihat videonya.
Matahari. Coba diulangi Rafa. Yuk. Pusatnya matahari apa tadi? Matahari. Ya. Jadi matahari itu sebagai pusatnya. Kemudian dikelilingi benda-benda lain. Apa namanya benda lain itu? Planet. Ada yang sudah paham tadi mana planetnya? Ternyata dari atas semuanya adalah betul. Ya. Karena yang terakhir apa tadi ya, planet apa ya? Nah, kenapa kok tadi ada 8 ada 9? Yang Pluto itu bagaimana ya? Untuk sekarang Pluto tidak dimasukkan ke dalam planet. Kenapa? Terlalu iya, pintar ternyata anak-anak. Tepuk tangan dulu, kasih semangat yang sudah jawab. Ya. Berarti kalian paham dengan apa yang disajikan tadi ya. Yang jawab 8 betul, yang 9 juga. Apakah planet-planet tadi memiliki ciri-ciri yang sama? Tidak. Kenapa kok tidak? Masing-masing apa? Sama-sama berbentuk bulat, tetapi memiliki apa? Ciri-ciri yang berbeda. Jadi, maksudnya begini, setelah kamu lihat tata surya tadi, kan barangkali kita mempunyai apa ya, sesuatu yang pengen kamu ketahui, ya. Apa ya yang ingin kamu ketahui? Ya. Coba kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah pintar semua. Sekarang bos yang bertanya. Kamu itu tinggal di planet keberapa? Ketiga. Apa namanya? Bumi. Apakah? Oh, kebetulan bos juga sudah punya ini ya. Jadi ada, cuma sayangnya hilang satu. Ya, hilang satu dan tidak ketemu. Kita tinggal di planet nomor 3. Planet-planet semua itu apakah bisa seperti nomor 3? Ada bentuknya bumi. Bisa enggak ya? Sementara ini yang sudah ada adalah yang nomor 3, bumi. Ya. Untuk yang ukuran yang sangat besar dari video tadi ya. Coba Anggel. Tadi sudah dijawab Jupiter. Kalau Saturnus apa keistimewaannya Saturnus? Siapa aja? Planet ya? Yang ada cincinnya. Ini kelihatan ini dulu. Ya. Planet yang ada cincinnya. Ya. Ada juga planet yang warnanya kemerahan. Ada juga planet yang dikatakan sebagai es apa tadi ya? Es apa tadi? Raksasa. Ada berapa? 2. Berarti mereka keadaannya bagaimana? Ada juga yang sangat dekat dengan ada juga planet yang rotasi, revolusi. Di pelajaran tema 8 sudah diajarkan. Bumi kenapa? Bumi mengelilingi matahari. Lamanya berapa? 1 tahun. Tadi ada yang memperhatikan bahwa 1 tahun itu ada berapa hari? 365 hari. Disebut apa ya? Revolusi Pinter Safira. Dalam video tadi kan, kalau memperhatikan nanti pasti tahu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Punya. Kalian jawab ini apa? Ini apa? Ini ibu acak nomornya ya. Ini apa? Ya.
Ditulis ya, kerja kelompok dengan nomor 90. Boleh lihat bukunya, di buku paket kan ada juga. Kalau kamu kurang paham dengan apa? Dengan video tadi ya. Buku paket ya. Kalau videonya kan ada lewat buku paketnya. Tapi ini ada salah satu yang bukan paket ya, karena dia pusatnya kan pusatnya ya. Ayo semua sampai 9. Boleh lihat bukunya, di buku paket kan ada juga. Kalau kamu kurang paham dengan apa? Dengan video tadi ya. Boleh lihat buku paketnya, ayo. Mana buku tulisnya? Ya, Bang. Nah, iya, nomor 1 apa, nomor 2 apa? Sudah. Tapi ini ada salah satu yang bukan paket ya, karena dia pusatnya kan pusatnya ya. Ayo semua sampai 9. Boleh lihat bukunya, di buku paket kan ada juga. Kalau kamu kurang paham dengan apa? Dengan video tadi ya. Boleh lihat buku paketnya, ayo. Mana buku tulisnya? Ya, Bang. Nah, iya, nomor 1 apa, nomor 2 apa? Sudah. Tapi ini ada salah satu yang bukan paket ya, karena dia pusatnya kan pusatnya ya. Ayo semua sampai 9. Boleh lihat bukunya, di buku paket kan ada juga. Kalau kamu kurang paham dengan apa? Dengan video tadi ya. Boleh lihat buku paketnya, ayo. Mana buku tulisnya? Ya, Bang. Nah, iya, nomor 1 apa, nomor 2 apa? Sudah. Tapi ini ada salah satu yang bukan paket ya, karena dia pusatnya kan pusatnya ya. Ayo semua sampai 9. Boleh lihat bukunya, di buku paket kan ada juga. Kalau kamu kurang paham dengan apa? Dengan video tadi ya. Boleh lihat buku paketnya, ayo. Mana buku tulisnya? Ya, Bang. Nah, iya, nomor 1 apa, nomor 2 apa? Sudah. Tapi ini ada salah satu yang bukan paket ya, karena dia pusatnya kan pusatnya ya.
Ayo semua sampai 9. Boleh lihat bukunya, di buku paket kan ada juga. Kalau kamu kurang paham dengan apa? Dengan video tadi ya. Boleh lihat buku paketnya, ayo. Mana buku tulisnya? Apa? Nah, iya nomor 1 apa, nomor 2 apa? Sudah. Tapi ini ada salah satu yang bukan planet. Ya, karena dia pusatnya kan? Pusatnya Marsa Surya. Yuk. Ayo semua sampai 9. Boleh lihat bukunya, di buku paket kan ada juga. Kalau kamu kurang paham dengan apa? Dengan video tadi ya. Boleh lihat buku paketnya, ayo. Mana buku tulisnya? Apa? Nah, iya nomor 1 apa, nomor 2 apa? Sudah. Tapi ini ada salah satu yang bukan planet. Ya, karena dia pusatnya kan? Pusatnya Marsa Surya. Yuk. Ayo semua sampai 9. Selanjutnya nomor 3 kelompoknya Safira. Ayo langsung. Selanjutnya kelompoknya Fardan. Yuk kelompoknya Fardan. Hingga terakhir. Yang berperan Merkurius. Ini kan Venus. Ayo Venus, siapa Venus? Terbalik. Apa yang 3? Bumi. Selanjutnya ada bumi apa? Mars. Terus? Terus? Saturnus. Uranus. Siapa Uranus? Neptunus. Ya. Sekarang ini tempatnya urangan ya. Karena umpamakan ini kalian itu ada di mana? Di luar angkasa. Nah, sekarang tolong ini tadi ini sudah buat ya. Ini pusatnya di sini. Yang lainnya ini kan planet-planet. Coba bergerak memasak. Gerakannya bagian mana? Sesuai dengan jarum jam? Tidak. Kalau jarum jam kan begini. Ke kanan. Berarti bergeraknya ke arah kiri. Sambil berevolusi berapa lamanya? 1 tahun. Kalau 1 tahun balik kembali ke mana?
Adam. B Adam. Tadi peragaan dari teman-temanmu tentang tata surya. Ya. Jadi tata surya itu planet-planet bergerak. Di mana bergeraknya? Di garis lingkarannya itu atau garis apakah mereka bergeraknya seenaknya sendiri? Tidak, bergeraknya teratur. Ya, teratur ada waktunya. Kalau mereka gerakannya tidak teratur, coba bayangkan akan terjadi apa? Tabrakan. Seandainya tabrakan itu bagaimana? Ya, bisa benturan, bisa lempar mungkin juga bisa ya. Ya. Jadi teratur ya. Coba anak dalam pelajaran hari ini ya kita sudah mengikuti banyak materi. Tadi tujuannya, siapa yang masih ingat? Tujuannya tadi ada 2 ya. Ayo kan, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Tentang apa yang nomor 1 tadi? Ada. Oh, tentang apa tadi? Yuk. Tujuannya kita hari ini belajar apa tadi? Planet-planet. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Tata surya adalah tata surya susunan yang terdiri dari matahari sebagai pusat tata surya dan dikelilingi oleh ciri-cirinya sudah tadi ya. Nanti kalau kurang paham dibuka lagi, dipelajari lagi. Ya. Yang selanjutnya tentang cerita fiksi. Apa tadi cerita fiksi? Kesimpulannya cerita berdasarkan khayalan. Ini jawab imajinasi. Betul imajinasi. Imajinasi itu khayalan. Berarti sesuatu yang nyata atau tidak nyata? Tidak. Ya. Dan anak untuk selanjutnya supaya kalian lebih mendalami dari materi tata surya, ibu kasih PS ya. Dibuka halaman 6 ya. Oh, tentang planet-planet ya, halaman 6 dari nomor A sampai nomor bisa nanti mengerjakan. Yuk, sampai udah bisa. Sekolah udah bisa ya. Rencana sekolah apa? Besok PR-nya dikumpulkan. Ada yang halaman berapa? Terus dengan halaman sudah ya. Sudah ada yang dipertanyakan lagi. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Semoga pelajaran kita hari ini benar-benar apa? Menambah wawasan tentang benda-benda luar angkasa. Dan sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Us. Di sini Bu Us sudah menyempatkan waktunya untuk kita bertemu kembali dalam percakapan pasca observasi. Sebelumnya ya Bu Us ya, di sini kita sudah melakukan dua tahap sebelumnya pada proses rangkaian supervisi akademik, di mana tahap yang pertama itu adalah tahap pra observasi percakapan ya Bu Us ya, percakapan pra observasi.
Dan yang kedua kegiatan observasi pembelajaran yang dilakukan di kelas 6. Dan yang terakhir ini kita sudah sampai tahapan terakhir pada percakapan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktek saya Bu, yaitu Ibu Mas Luna di sini. Terima kasih Bu. Di sini pasca observasi di sini Bu, di mana Bu akan merefleksikan hasil pembelajaran, hasil supervisi yang kemarin gitu. Nah, langsung saja ya Bu ya. Yang pertama, setelah percakapan pasca observasi ini, apa harapan atau tujuan khusus pada percakapan pasca observasi ini? Kegiatan hari ini Bu ya, harapan saya itu setelah saya mengadakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas, tentunya saya berharap bahwa pelaksanaan yang saya lakukan itu kan saya bisa sharing karena ada beda dengan bagaimana yang sudah observasi yang sudah saya lakukan di kelas itu. Untuk selanjutnya selain sharing, mungkin kita juga bisa mengevaluasi dari kegiatan observasi pembelajaran di kelas 6 yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Barangkali di situ kita bisa melihat materi-materi mana atau bagian-bagian mana yang dianggap sudah baik atau mungkin yang perlu untuk kita tingkatkan selanjutnya. Iya, baik. Di sini tujuannya harapannya sama ya, khususnya kita akan merefleksi, mengevaluasi hasil pembelajaran supervisi kemarin. Nah, setelah melakukan observasi kemarin Ibu Gus, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran minggu kemarin? Terus terang Bu Winda, perasaan saya cukup senang karena anak-anak ternyata juga terlibat aktif di dalam pembelajaran itu, anak-anak semangat, anak-anak antusias. Namun di balik itu Bu Winda ada kekhawatiran saya. Biasalah ya, namanya manusiawi lah dunia, selalu ada rasa khawatir. Saya takut nanti pada saat pelaksanaan kegiatan observasi tersebut tidak bisa melaksanakan sesuai dengan yang sudah saya rencanakan. Tapi alhamdulillah Bu Winda, secara keseluruhan ini menurut saya pribadi, secara keseluruhan apa yang sudah saya lakukan pada kegiatan observasi tersebut itu sudah sesuai dengan yang ada di RPP, langkah-langkahnya itu sudah sesuai. Baik, jadi perasaan Gus sekarang ini senang gitu ya Gus ya, karena pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan lancar. Saya lihat kemarin juga pada saat supervisi kemarin Gus mengajarnya sudah runtut sesuai RPP ya Gus ya, ada ice breaking, ada penerapan literasi di situ ya Gus ya, ada pengecekan siswa langsung ke pembelajaran inti, juga ada kekhawatirannya ya, itu di sisi lain ada khawatir gitu ya Gus. Tapi yang saya tanyakan, apakah hari ini tegang gitu Gus? Ya, agak-agak Tegang ya, tegang karena mudah-mudahan karena pembicaraan biasalah Bu tegang Bu, ya. tapi jangan sampai terlalu ya. Santai aja, di bawah santai aja, serius tapi santai. Sesan. Yang ketiga ini Bu Gus, menurut Bu Gus, apakah proses pembelajaran kemarin Gus memberikan materi tentang tata surya ya Gus ya, tata surya di tema 9. Apakah sudah sesuai dengan FPP yang dilakukan? Kalau menurut saya pribadi sudah sesuai dengan apa yang langkah-langkah yang ada di FPP. Terutama di sini saya menampilkan sesuatu yang baru, yaitu biasanya kan hanya ceramah, tanya jawab, diskusi. Nah, kalau pada kegiatan observasi kemarin ini saya juga menyediakan media yang lain seperti memutarkan video pembelajaran. Ya, jadi ada video, kemudian di situ saya juga menyediakan gambar-gambar yang ada hubungan dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian dari gambar itu juga saya buat semacam kartu, jadi nanti bisa digunakan untuk permainan, jadi supaya lebih menarik lagi. Karena kan biasanya anak-anak di sini lebih kalau
sesuatu yang berbau permainan itu lebih menarik, lebih suka. Ya, baik Gus, seperti yang sudah saya lihat proses pembelajarannya Bu Us kemarin, di situ tujuan pembelajaran Bu Us sudah tersampaikan ya Gus ya. Dimana di situ ada dua ya Gus ya, tujuan pembelajarannya sudah disampaikan. Juga di dalam kegiatan inti ada pemberian video pembelajaran ya Gus ya. Jadi ada video, ada gambar, dan gambar itu nanti juga dijadikan permainan untuk bermain peran. Juga untuk bermain ini juga apa itu? Tebak gambar. Nah, di situ siswanya sudah terlihat aktif ya Bu Us ya. Karena Bu Us sudah memberikan pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Setelah siswa itu melakukan tugas, Ibu Us sudah memberikan tugas, ada presentasi, siswa maju di situ ya Bu Us ya. Jadi siswa mempresentasikan hasil dari kerjanya itu tadi bersama kelompoknya, salah satu sesuai kelompoknya gitu ya Bu Us. Nah, di sini Bu Us karena Bu Us sudah menggunakan video, ada gambar. Nah, di situ secara tidak langsung Bu Us sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Secara tidak langsung ya Bu Us ya. Karena awalnya saya juga merasa begitu Bu Us sebelum saya terjun di guru penggerak ini, saya memang bingung apa itu pembelajaran diferensiasi. Dan buktinya sekarang ada seperti Bu Us ini. Bu Us sudah ngasih gambar, sudah ngasih video, di mana kebutuhan siswa itu berbeda gitu ya Bu Us ya. Ada yang suka video, ada yang suka gambar, ada yang audio visual gitu ya Bu Us ya. Di situ masuk pembelajaran diferensiasi begitu Bu Us. Nah, selanjutnya pada proses pembelajaran kemarin juga Bu Us di situ apakah ada kendala atau hambatan yang Bu Us lalui di dalam proses pembelajaran? Untuk kendala ada ya. Kan saya kemarin menggunakan video pembelajaran ya, untung belum ini ketika ditayangkan video dapat 3 menit atau 4 menit itu tiba-tiba mati, ternyata laptopnya error. Tapi alhamdulillah bisa segera diatasi dengan menggunakan laptop yang lain. Itu kendala yang pertama. Kemudian yang berikutnya ini ada kekurangan saya lupa. Ketika kegiatan diskusi kelompok ini tuh kan saya tanya jawab tentang kata surya. Nah, untuk anak-anak yang bisa menjawab, saya lupa untuk memberikan reward. Hanya tepuk tangan saja. Mungkin untuk selanjutnya ini bisa untuk kedepannya saya akan selalu ya, biar anak lebih semangat lagi. Kalau anak itu mendapat ujian kan dia bangga, lebih percaya diri, lebih memacu semangatnya. Kemudian yang kendala yang ketiga ini terkait dengan mungkin ruang kelasnya yang kurang lebar, kurang luas. Harusnya mungkin ini harus ada di luar ya. Ketika bermain peran tentang kata surya itu kan anak-anak harus bisa memposisikan seperti di tata surya itu, mana kedudukannya matahari, planet-planet untuk matahari di pusatnya ya, kemudian di nomor satunya mana, nomor tiganya mana, kemudian dengan peredarannya melalui garis orbit itu. Jadi gerakannya mereka sangat berdesaan karena terbatas ruang kelasnya. Ya, mungkin kedepannya bisa halaman luar mungkin Bu ya, supaya lebih bebas untuk bergerak, untuk bermain perannya itu ya, memposisikannya sesuai dengan sistem yang ada di tata surya. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi kendala yang Bu hadapi kemarin itu yang pertama laptopnya error gitu ya Bu ya. Tapi setelah errornya itu di awal pembelajaran ya Bu. Di awal gitu. Jadi setelah itu ganti laptop, lalu pembelajaran yang itu aman. Gitu ya Bu. Yang kedua, lupa memberi reward itu di sini bukan hanya sebuah memberi sesuatu ya Bu ya. Bisa juga memberi pintar gitu, pujian. Saya lupa. Iya, jadi buat saya bagus gitu. Saya hanya bagus sekali. Bagus sekali pujian untuk lebih memotivasi
Lanjut Bu Us, di sini setelah Bu Us ada hambatan, tujuan pembelajarannya sudah tercapai, perasaan Bu Us di sini senang. Apa sih yang Ibu rasakan itu sudah baik dan yang perlu dipertahankan dalam proses pembelajaran kemarin, dan apa yang perlu Bu Us perbaiki ke depannya? Yang sudah baik apa gitu? Kemarin itu untuk kekurangannya ya mungkin ini kesiapan siswa juga ada yang kurang maksimal karena ada beberapa anak ya tidak banyak lah, ada 2 anak ini buku paketnya ketinggalan. Jadi akhirnya saya ambilkan di lemari karena persiapannya kurang maksimal dari anak. Selanjutnya untuk apa supaya nanti saya bisa menyampaikan kegiatan observasi yang lebih baik lagi, maka saya akan mencari referensi ya tentang pembelajaran yang menyenangkan untuk anak itu yang seperti apa. Mungkin dengan apa ya metodenya, tapi ya tentunya dicocokkan dengan materi pembelajaran ini cocoknya dengan metode apa. Kemudian media-medianya juga. Tapi kalau bisa medianya itu yang simple lah, simple tapi lebih mengena. Jadi harapan saya dengan metode yang cocok, medianya yang cocok juga tapi menyenangkan, jadi lebih apa ya, lebih mudah untuk dipahami oleh anak. Yang sudah baik itu yang ditanyakan dalam proses pembelajaran kemarin itu apa? Yang sudah baik yang harus saya pertahankan mungkin di situ saya sudah apa ya menyampaikan pembelajaran yang berdifferensiasi ya. Di sini saya mungkin nanti karena saya ini sudah ya agak-agak sesuatu yang baru ya bagi saya. Diferensiasi ini sesuatu yang masih baru Bu ya. Jadi semoga kedepannya harapannya saya ini saya bisa memberikan pembelajaran atau observasi kegiatan seperti ini paling tidak 1 kali dalam 1 minggu. Dan semoga dengan kegiatan yang seperti ini kegiatan pembelajaran saya ini tidak monoton, jadi bervariatif. Jadi anak-anak itu tidak bosan Bu ya. Jadi anak-anak itu biar lebih semangat lagi di dalam menimba ilmu. Ya, jadi rencana ke depan Bus ke pembelajaran selanjutnya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Bus ya. Meskipun itu sekali lah dalam 1 minggu 1 kali supaya suasana itu berbeda gitu ya Bus ya. Jadi siswa itu, jadi Bu sendiri bisa membuat soal-soal atau menyiapkan kebutuhan soal itu sesuai dengan kebutuhan siswa, karena kebutuhan masing-masing siswa iya, ya. Benar, Bus. Karena setiap siswa itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ada anak yang suka dengan gambar, ada yang lebih mudah menerima dengan apa ya audio ya. Ya, dengan video, dengan menyaksikan gambar. Oh, di sini ternyata proses tata surya itu seperti ini. Oh, planet yang pertama dalam tata surya itu ternyata Merkurius gitu. Jadi kan di situ siswa paham di situ. Ada yang dengan bermain peran. Bermain peran itu kayaknya lebih anu lagi ya, karena anak real gitu ya, langsung mengalami. Oh, saya ada di nomor ini. Jadi lebih variatif lah gitu Bu ya pembelajarannya. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi, kata Bu akan melakukan pembelajaran diferensiasi ke depannya gitu ya Bu. Nah, untuk persisnya itu langkah yang dibutuhkan Bu untuk pembelajaran diferensiasi itu langkahnya seperti apa ya Bu? Langkah-langkah saya untuk pembelajaran diferensiasi ini karena ini masih sesuatu yang terbilang baru bagi saya ya. Mungkin kalau bagi Bu Winda yang sudah ikut TGP ini mungkin sudah lebih tahu, lebih paham dari saya. Jadi mungkin saya akan bertanya ke Bu Winda, atau mungkin saya akan cari-cari ilmu di Google, bertanya ke Google, kan katanya Mbak Google itu pinter. Jadi saya akan bertanya di sana. Kalau di Google tidak nemu ya lebih baik ke teman sendiri ya Bu ya. Pasti lebih
jelas lah ya. Iya. Kemudian barangkali dengan seperti itu saya bisa menggali informasi yang lebih banyak tentang pembelajaran diferensiasi. Baik, jadi langkah Bu Us di sini untuk memperdalam proses pembelajaran diferensiasi yang tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Jadi Bu Us akan bertanya ke teman sejawat gitu Bu Us ya. Teman sejawat Indra, iya. Deno, Nah, juga mungkin bisa mengikuti ini loh Bu Us, mengikuti workshop-workshop. Oh iya ya, workshop atau webinar ya. Sekarang kan banyak Lebih itu banyak tentang peningkatan pembelajaran era kurikulum merdeka ini. pembelajaran yang inovatif ya. Yang inovatif, yang kreatif gitu ya. Inovatif. Baik, terima kasih yang menyenangkan juga. Baik, terima kasih nih Bu Us, terima kasih banyak atas waktu dan pengalaman serta sharingnya yang diberikan kepada saya. Mohon maaf Bu Us, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bu Us, mohon maaf. Jadi pengalaman pembelajaran Ibu akan menjadi pengalaman berharga untuk saya. Sama-sama Bu Linda, jika nanti saya ada salah saya juga minta maaf. Iya. Jadi saya juga dapat ilmu yang baru. Semoga rencana Ibu ke depannya bisa berjalan dengan baik, bisa menuntun siswa-siswi ke pembelajaran yang jauh lebih baik lagi, yang memihak, yang tentunya berpihak pada murid. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.